Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Ilham dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang masalah dalam makalah kami yang berjudul menyelesaikan masalah besar sudut bias dari suatu material ke material lain yang memiliki indeks bias berbeda dengan menggunakan metode interpolasi beda sama Newton. Kelompok 9 sendiri terdiri dengan anggota Fikrul Azan Suirman, kemudian Muhammad Azri Usali, dan saya sendiri Fadli Ilham. Baiklah, kita masuk pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan sendiri ada latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Latar belakang kami mengangkat masalah ini sebagai makalah kami, yaitu karena banyaknya fenomena-fenomena fisika yang terdapat dalam kehidupan kita, mulai dari fenomena yang sederhana sampai kepada fenomena yang rumit untuk dijelaskan. Fenomena-fenomena tersebut nantinya akan menghasilkan suatu bentuk rumusan secara matematik jika dibahasakan secara kuantitatif. Rumusan-rumusan inilah yang kemudian diolah untuk kepentingan selanjutnya. Pengolahan rumusan fenomena tersebut ada kalanya menemukan kesulitan jika diolah secara analitik karena berbagai keterbatasan. Untuk memudahkannya, maka rumusan tersebut diolah secara numerik dengan berbagai metode dan pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya. Metode-metode ini bukan tanpa kesalahan, walaupun diolah dengan komputer, namun yang namanya kesalahan pasti akan tetap ada. Dalam pengolahan ini, kita berusaha untuk mencapai hasil sebenarnya dengan nilai kesalahan yang sangat kecil. Dengan demikian, metode numerik dapat sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan fenomena-fenomena yang ada di alam, khususnya untuk fenomena fisika itu sendiri. Kemudian, tujuan. Tujuan kami mengangkat masalah dalam makalah ini yang pertama yaitu menyelesaikan masalah besarnya sudut bias dari suatu sinar yang berjalan dari suatu material ke material lain yang memiliki indeks bias yang berbeda dengan menggunakan metode interpolasi beda sama Newton dengan menggunakan MATLAB. Yang kedua, membandingkan hasil perhitungan sudut bias suatu cahaya secara analitik dan secara numerik. Kemudian yang terakhir yaitu untuk memenuhi tugas akhir pada perkuliahan fisika komputasi. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami angkat pada makalah ini sebagai berikut. Bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan metode interpolasi beda sama Newton. Selanjutnya, kajian teori. Pada kajian teori ini, kami membahas tentang pembiasan cahaya, hukum-hukum pemantulan atau refleksi, dan pembiasan atau refraksi. Kemudian yang ketiga, metode numerik. Dan yang keempat, yaitu interpolasi Newton. Baiklah, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, apa itu pembiasan cahaya? Pembiasan cahaya adalah peristiwa penyimpangan atau pembelokan cahaya yang terjadi karena cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Arah pembiasan cahaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu mendekati garis normal dan menjauhi garis normal. Cahaya dibiaskan mendekati garis normal jika cahaya merambat dari medium yang optik kurang kerapatannya menuju optik dengan medium yang lebih rapat. Contohnya cahaya yang merambat dari udara ke dalam air. Sedangkan cahaya yang dibiaskan menjauhi garis normal jika cahaya merambat dari medium optik yang lebih rapat ke medium optik yang kurang rapat. Contohnya, cahaya yang merambat dari dalam kaca ke air. Kemudian, syarat-syarat terjadinya pembiasan. Yang pertama, cahaya melalui dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Dan yang kedua, cahaya datang tidak tegak lurus terhadap bidang batas atau sudut datang lebih kecil dari 90 derajat. Kemudian, indeks bias.
Indeks bias adalah pembiasan cahaya yang dapat terjadi dikarenakan perbedaan laju cahaya pada kedua medium. Laju cahaya pada medium yang rapat lebih kecil dibandingkan dengan laju cahaya pada medium yang kurang rapat. Menurut Christian Huygens, perbandingan laju cahaya dalam ruang hampa dengan laju cahaya dalam suatu zat dinamakan indeks bias. Kemudian, secara matematis dapat dirumuskan dengan N sama dengan C kurang V, di mana N sendiri merupakan indeks bias dan C merupakan laju cahaya dalam ruang hampa, yaitu besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan V sendiri merupakan laju cahaya dalam zat. Kemudian, yang kedua, hukum-hukum pemantulan, refleksi, dan pembiasan atau refraksi. Untuk menurunkan hukum refleksi, pandang bidang permukaan refleksi akan dibuktikan bahwa sinar datang, sinar refleksi, dan garis normal semua terletak pada suatu bidang yang sama. Kemudian, menurut Fermat, waktu lintas harus sesingkat mungkin atau minimum. Jadi, dt sama dengan 0. Jika dt sama dengan 0, maka A sekan I tan I di per V1 ditambah B sekan R tan R dr per V2. Dikarenakan karena C ditambah D sama dengan A, tan I tambah B tan R sama dengan konstan, maka didapatkan rumus penurunan hasil akhirnya, yaitu N1 sin I sama dengan N2 sin R. N1 merupakan indeks bias medium 1 dan N2 merupakan indeks bias medium 2. Sedangkan I sendiri merupakan sudut datang dan R merupakan sudut biasnya. Kemudian yang ketiga, metode numerik. Metode numerik adalah teknik-teknik yang digunakan untuk merumuskan masalah matematika agar dapat diselesaikan hanya dengan operasi hitungan yang terdiri dari operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Namun, di sini kita akan menyelesaikan suatu persoalan di dalam fisika dengan menggunakan metode numerik tersebut. Di sini, di dalam makalah ini, kami menggunakan metode numerik, yaitu interpolasi beda bagi Newton. Sebelumnya, kita harus lebih mengenal apa itu interpolasi. Diberikan N tambah 1 titik data yang berupa pasangan bilangan x0, f0, x1, f1, xn, fn dengan x0, x1 sampai dengan xn semuanya itu berlainan. Jika kita ingin mencari polinom Pnx yang pada setiap xj mengambil nilai fj yang diberikan, yakni Pnx0 sama dengan f0, Pnxi sama dengan fi, Pnxn sama dengan fn dan mempunyai derajat n. Kemudian interpolasi Newton. Umpamanya kita memiliki suatu persamaan polinomial, yaitu fx sama dengan b0 ditambah b1 sama dengan b1 x kurang x0 ditambah bn x kurang x0 x kurang xn sampai dengan x dikurang xn kurang 1. Dengan menggunakan sejumlah titik data, koefisien polinomial di atas dapat dihitung dengan b0 sama dengan fx0, b1 sama dengan fx1, x0, b2 sama dengan fx2, x1, x0, dan bn sama dengan fxn, x2, x1, x0, di mana fxi, xj sama dengan fxi dikurang xj per xi kurang xd. Kemudian kita akan melanjutkan pada hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil perhitungan secara analitik.
Pada hasil perhitungan secara analitik ini, kita dapat menghitung indeks bias pada setiap sudut datang di mana N1 sin I sama dengan N2 sin R. Di sini kami menggunakan N2-nya bernilai 1. Maka N1 sama dengan indeks bias material 1, N2 sama dengan indeks bias material 2, I sama dengan sudut datang, dan R sama dengan sudut bias. Kemudian inilah hasil dari hasil perhitungan secara analitik tadi, dengan kita menggunakan N1-nya sama dengan 1,5 dan N2-nya kita menggunakan 1. Maka setiap untuk perhitungan I-nya kita menggunakan 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Kemudian kita memasukkan pada rumus analitik tersebut, yaitu N1 sin I sama dengan N2 sin R. Kita akan mendapatkan hasil R-nya seperti berikut. Kemudian untuk hasil perhitungan secara numerik. Persamaan umum interpolasi Newton beda sama. Kita menggunakan metode numerik interpolasi Newton beda sama. Persamaan umumnya yaitu Fx sama dengan B0 ditambah X kurang X0 dikali B1 ditambah X kurang X0 dikali X kurang X1, B2 ditambah Bn X kurang X0 dikali X kurang X1 sampai dengan X kurang Xn kurang 1. Kemudian berikut merupakan hasil dari perhitungan numeriknya, tabel dari beda sama Newton tersebut. Dan setelah kita mendapatkan hasilnya, inilah merupakan beda hasil perhitungan secara analitik dan numerik. Dari sini kita dapat melihat bahwa hasil perhitungan secara numerik dan analitik tidak berbeda begitu jauh. Kemudian inilah hasil program dari MATLAB kami, yaitu X di sini merupakan sudut datang dan N sendiri merupakan jumlah data yang dimasukkan, sedangkan Fx merupakan sudut bias dari garis normalnya. Fx dimasukkan dari rumus analitik, kemudian Fx sendiri akan dipakai pada metode beda sama Newton, seperti pada hasil tabel tersebut. Hasilnya dapat kita lihat sendiri pada tabel XC atau pada tabel di bawah, yang merupakan hasilnya yaitu sudut bias. Baiklah, sekian hasil presentasi kami dari kelompok 9. Kalau ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan merunning hasil program dari interpolasi beda sama Newton yang sesuai dengan makalah yang kami buat. Yaitu pertama, nilai input yang kami masukkan yaitu sesuai dengan makalah yang pada input numerik, yaitu nilai N-nya 5. Dan untuk nilai X-nya yaitu sudut datang, Fx-nya yaitu sudut bias 7,5, sudut datang yang kedua yaitu 10, sudut bias yang kedua yaitu 15, sudut datang yang ketiga yaitu 15, sudut bias yang ketiga itu 22,83, sudut datang yang keempat yaitu 20, sudut bias yang keempat yaitu 30,86, sudut datang yang kelima yaitu 25, dan sudut bias yang kelima yaitu 39,34. Lalu akan didapatkan hasil itu dari tabel, yaitu tabel beda sama Newton, dan untuk nilai X-nya yaitu 7, dan dapatlah
hasilnya dan errornya. Sekian, terima kasih.